Oke, kembali lagi di channel Wheels Garage bersama saya Wildan Fatoni. Oke, jadi di video kali ini saya ingin melanjutkan video dari minggu kemarin. Saat ini kita akan masuk ke step yang kedua, yaitu pemasangan dan fitting velg ring 18 di Etios Falco saya. Bagi teman-teman yang belum tahu atau belum nonton video sebelumnya, teman-teman bisa simak dulu agar nyambung, agar paham apa aja yang saya kerjakan di video sebelumnya. Dan buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah velg Work VS SS ring 18 made in Japan, 3-piece construction, lebar depan 8, lebar belakang 9. Untuk ET depan 34, yang ET belakang 33. Dengan lebar lips yang belang, lips belakang itu ada 4 inch, yang depan itu lipsnya cuma 2,5 inch. Untuk celongnya memang beda, celongnya celong yang buat belakang gitu. Jadi sekarang velg ini udah bersih, udah kinclong, dan udah siap untuk dipasang di Etios Falco saya. Nanti kita akan coba pasang dulu, kita lihat sekiranya apa yang harus dirubah dan apa yang harus dipotong. Pokoknya gimana caranya velg ring 18 ini bisa kepasang di Etios Falco saya dengan konsep static slam. Yang menghalangi akan saya potong, yang sekiranya bisa dirubah akan saya rubah, seperti itu. Guys, ikuti saja video pemasangan dan fitting velg ring 18 ini di Etios Falco saya. Oke, jadi ini step pertama, kita coba pasang dulu si velgnya. Terutama kita pasang di yang depan dulu. Nanti kalau depan sudah ketemu settingan yang pas, nanti baru kita lari yang belakang. Yang belakang pokoknya nanti menyesuaikan. Intinya depan kita pasang dulu. Ini persiapan sudah saya siapkan. Ini ada dongkrak, ada spacer, karena kemungkinan besar spacer akan saya pakai karena ini speknya tidak terlalu beda jauh sama velg saya sebelumnya. Jadi kemungkinan cambernya juga hampir-hampir mirip, atau nanti saya tambah. Nah, ini kita akan coba pasang dulu bagian depannya. Kita dongkrak dulu. Di sini posisi coilover kan pakai posisi fitment ya, maksudnya masih velg yang ring 17. Ini nanti kita akan coba turunin pol mentok ke bawah, kemudian nanti stoppernya akan saya hilangkan semua, saya akan copot stoppernya. Jadi ini posisi nanti kita bisa dongkrak ke atas, lihat posisi paling rendahnya seberapa. Yes, kita langsung coba pasang dulu. Oke, untuk yang depan kurang lebih seperti ini kondisinya. Ini sepertinya terlalu mepet sama fender. Kemungkinan besar mau saya camber lagi karena ini masih kurang sedikit miring. Bagus sih, masuknya pas, cuman masih kurang miring. Nanti kalau buat belok agak susah ini. Nah, ini untuk selanjutnya, as roda ini udah mepet sama sasis, jadi itu nanti sasis akan saya coak, akan saya potong. Ya, sini kita bongkar lagi aja velgnya, kita camber lagi. Timbullah masalah baru, si ban bagian dalam ini atau barrel bagian belakang ini nempel sama si grad coilover. Posisi tadi paling bawah sini dia nggak bisa jalan karena gesek. Kemudian saya naikkan sekitar 2 jari dari paling bawah. Ini udah aman buat muter bisa, jadi bannya nanti ada di sini, tipis banget. Permasalahannya adalah ini nggak bisa terlalu pendek. Alhasil ini kita harus potong per lagi. Karena kan saya tadi habis lihat-lihat di gudang, di garasi, ternyata saya masih nyimpen per potongan yang ukurannya cukup pendek. Nah, ini yang saya cari ini pas, dia turun dari 3 jari dari yang bawaannya mobil tadi sebelum dibongkar. Nah, ini contoh pemasangannya nanti akan seperti ini. Nah, ini dia udah titik terendah dari si coilover ini. Jadi ini cuma ada 3 ulir tok katanya. Di sini kita coba pasang. Sekarang posisinya udah terpasang, shocknya sudah terpasang. Ini kita lihat sasisnya ini harus kita coak dikit biar kalau nge-shock pun nanti kita biar lebih aman. Dan ini buat si tie rodnya juga sini nanti akan saya coak dikit biar belok-beloknya lebih aman. Oke, sini kita copotin lagi
Habis itu kita akan grinder. Untuk sasis sudah saya coak, ini buat tie rodnya udah saya coak, kemudian untuk as roda juga sudah saya coak. Dan teman-teman yang mau potong-potong kayak gini, usahakan setelah dipotong langsung dicat atau di clean coat biar nggak karatan, biar nggak timbul karat seperti itu. Jadi ini kita mau pasang shocknya, habis itu nanti kita fitting pakai velg lagi. Few inches later. Di sini saya camber itu mengganti baut shock. Aslinya Etios itu baut 19, ini saya ganti yang atas itu pakai 17, yang bawah pakai 14. Dengan catatan kalau yang 14 wajib baut baja atau yang warna hitam seperti ini. Dan ini tempat saya juga dudukan yang bawah ini juga udah dicoak, jadi ini bisa lebih keluar lagi atau lebih miring lagi. Jadi sini udah selesai kita pasang, ini udah saya kencengin, kita pasang rodanya. Untuk hasilnya fittingan yang depan itu seperti ini. Ini tadi cambernya lebih daripada sebelumnya, dan untuk per coilovernya juga lebih naik. Ada beberapa yang dicowak juga di bagian sasis agar si velg ini bisa masuk ke dalam seperti itu. Nah, ini posisinya udah kelar yang depan, kita langsung lanjut yang bagian belakang. Pastinya akan saya rubah lagi di bagian cambernya karena pasti lebih keluar velg yang ini. Yowes, kita coba fitting aja yang bagian belakang. Untuk yang belakang ini velg sudah terpasang untuk di fitting. Ini dia nabrak sama ban. Ini posisinya camber minus 5 derajat. Ini kita akan tambah lagi cambernya biar si velg ini bisa masuk ke dalam. Yus, kita coba otak-atik dulu. Oke, jadi ini tadi sudah saya coba tambah camber. Kemudian ada kendala, yaitu barelnya kena shock belakang ini. Kemudian saya akalin pakai shock yang lebih pendek. Ini saya ngambil punya bekasnya Verosa TAF bagian depan. Nah, ini untuk bosnya ini sama baut 17, tapi panjangnya ini kurang dari 30 cm, panjang dari tabungnya ini sendiri. Jadi ini nanti barrel itu nggak akan kena tabung, tapi nanti mepetnya sama asok. Konsekuensinya nanti nggak bisa dipasangin stopper, jadi nanti kita stoppernya di tempat yang lain aja, jangan di shock, karena ini udah mepet sama barrel. Nah, kemudian setelah saya pasang tadi di situ, ternyata masih kurang miring. Padahal tadi saya udah ganjel ring 5 biji, ternyata masih kurang. Kemudian saya akalin lagi, saya ganti baut 17. Ini baja ya teman-teman, yang sudah di custom alias sudah dipapas bagian sininya, biar nanti angle-nya untuk si tromol itu bisa lebih miring lagi. Nah, kemudian yang sudah saya pasang di sini, ini settingannya itu adalah baut ini yang di bawah itu ada 9 ring. Bawah dua-duanya 9 ring, yang atas depan itu 1, atas belakang 0. Nah, ini ketemunya minus 13 derajat untuk cambernya. Kemudian setelah saya pasang itu tadi, masih ada kendala yang asoknya ini kena barrel lagi. Kemudian saya akalin lagi dengan ganjel ring di baut shocknya. Ini saya ganjel ring 6 biji ring 19, biar si shocknya ini geser ke dalam, biar nggak kena si barrelnya. Ya, sini kita pasang dulu bannya, nanti kita lihat sekiranya nanti masih ada yang ganjel atau tidak. Dan beginilah
penampakannya. Ini sudah terpasang semuanya. Kemudian PR selanjutnya adalah fender mau nggak mau harus di roll karena ini camber udah minus 13, jadi udah paling mentok lah. Kalau mau dimiringin lagi udah PR, harus banyak banget yang dikorbankan. Ini saya juga main amannya di camber 13. Ini juga wah wis lumayan ekstrim lah. Ya sih, paling besok akan saya rollkan dulu. Oke, dan ini udah terpasang semua. Ini mobil udah turun ke tanah. Saatnya kita meluncur ke tukang roll fender karena ini sebenarnya masih bisa masuk lagi ya. Dikarenakan karena fendernya ini masih ada lipetannya, jadi si velg ini belum bisa ngeslem masuk total. Jadi sini kita mau beres-beresin dulu, habis itu nanti kita berangkat ke tukang roll fender. 2 hours later. Oke, dan sekarang ini saya sudah ada di Cotot Ban, di daerah Godean. Ini si Edias lagi dibongkarin buat di roll fendernya. Terus ini nanti kita lihat prosesi pengerolan fender di Cotot Ban ini. Oke, jadi ini posisi velg sudah terpasang dengan sempurna, terutama yang belakang. Ini sudah saya spuring, dia sudah tidak tune, tidak tune out. Insya Allah ini udah aman. Dan ini kemarin juga beberapa hari lalu sudah saya roll dan coba jalan. Tuh, memang ada sedikit yang harus dipukulin lagi biar si ban kalau main ke dalam itu dia nggak ngeserot ke fender bannya. Nih bekas keserotnya nih. Nah, ini posisi udah beres yang belakang. Kemudian untuk yang depan itu saya ngelihat kurang pas gitu, karena yang belakang itu camber minus 12, yang depan itu cambernya minus 9. Padahal posisi baut atas sama bawah sudah saya kasih yang kecil. Kemudian saya berpikiran untuk menambahkan adaptor setebal 2,5 cm biar si velg ini keluarnya bisa rata sama yang velg belakang itu. Kemudian rintangan selanjutnya adalah gimana caranya biar setelah saya pasang ini si velg bisa lebih miring lagi, yaitu saya mau custom shock saya. Bagian baut bawah itu saya akan tambahin daging biar bisa lebih miring lagi untuk ban depan ini. Ini dia yang saya maksud. Ini posisinya memang udah dicoak tapi masih kurang miring. Jadi ini nanti saya ingin custom, ini mau ditambahin daging ke sini biar ini lubangnya makin lebar lagi agar si camber bisa miring lagi. Di sini kita bawa ke bengkel aja. A few moments later. Oke, dan sekarang saya sudah ada di Bima Understeel. Ini daerah Kadisoko, Ajem bablas dikit ke utara. Ini posisi shocknya udah saya bawa ke sini. Ini posisinya udah dipotong, nanti tinggal ditambahin daging lagi. Kira-kira nambah 1 cm lebih dikit lah, biar bisa camber lagi. Lagi disiapin sama masnya. Yes, kita tunggu dulu aja. Oke, dan sekarang ini udah di custom untuk baut shock bagian bawah. Ini total lubangnya itu kurang lebih 3 sentian, jadi nanti bisa lebih miring lagi si ban depannya. Di sini kita bawa pulang dulu, nanti kita pasang lagi di rumah. Oke, jadi ini hari kesekian untuk
proyeksi Etios naik ring 18. Dan setelah saya pasang semua itu, saya menemukan kendala lagi. Ya namanya juga riset dari nol. Jadi ya mau nggak mau harus di custom. Untuk settingan tie rodnya itu udah mentok banget. Udah mentok paling narik ke dalam. Jadi harus ada yang dirubah bagian rack endnya. Karena semakin ceper mobilnya dan semakin camber mobilnya, itu dia makin two-in. Nah itu tadi settingannya sudah saya tarik buat ke dalam biar two out, itu tetap sama aja two-innya gitu. Jadi harus ada yang di custom bagian rack endnya. Kalau di Etios itu bagian tie rodnya itu ada di belakang. Nah ini posisinya tadi sudah paling narik ke dalam ke sana, dan itu posisinya masih two-in seperti ini, alias si rack endnya itu masih terlalu panjang. Nah ini saya lagi custom lagi di Bima Understeel di Jalan Kadisoko, sama persis tempat saya custom si shocknya ini. Nah ini kita akan custom si rack endnya biar bisa disetel atau biar bisa di spuring to in to outnya. Yes, ini udah dibongkarin, lagi dikerjain di bagian dalam. Dan setelah saya pasang shocknya, setelah saya custom bagian baut bawahnya ini, ternyata kena lah bagian firewallnya ini. Dikarenakan ini ada dudukan baut rem sama baut ABS. Nah ini nanti saya akan potong, saya habiskan. Nanti si kabel rem sama kabel ABS ini saya kawat di sini, biar mainnya itu lebih leluasa dan kalau buat belok-belok itu lebih aman. Oke, dan sekarang untuk rack end atau long tie rodnya sudah selesai di custom. Ini jadinya dipotong dan disambung lagi, dan ini udah kuat, insya Allah. Ini lasnya udah tebel banget. Nah setelah ini kita akan pasang dan nanti akan di spuring sekalian. Oke, jadi beginilah hasil dari project si Etios Falco naik ring 18. Dari menjalani proses kemarin berliku-liku dan banyak trial and errornya, alhamdulillah akhirnya kelar juga untuk si ring 18 ini masang di mobil Etios Falco saya ini. Ternyata tidak semudah itu dan ternyata tidak sesimpel itu untuk memasangkan velg ring 18 di Etios Falco saya dengan konsep seperti ini, alias static slam. Untuk di bagian depan agar bisa masuk seperti ini, itu tentunya juga banyak yang harus dirubah. Yang pertama dari shocknya sendiri, itu dia juga harus di custom. Dari dudukan bottom shock itu harus naik ke atas, dan baut shock bagian bawah itu juga harus di custom biar si camber bisa lebih ekstrim atau biar bisa lebih miring. Kemudian untuk sasisnya sendiri itu juga harus ada yang dicoak. Jika kalian ingin mendapatkan tampilan yang pas, itu juga harus menambahkan adaptor seperti yang saya pakai di depan ini. Kemudian jika mobil kalian itu makin pendek dan cambernya makin ekstrim, itu ternyata settingan kaki-kaki depan itu makin two-in, dan jika udah tidak bisa disetting lagi biar lurus atau biar agak two-out, itu kalian juga harus custom bagian long tie rod atau rack endnya. Itu kalau di mobil saya ini kasusnya long tie rodnya itu kepanjangan, jadi harus dipotong kurang lebih 2,5 cm kanan kirinya. Untuk yang depan itu kurang lebihnya seperti itu, dan yang belakang ini juga cukup banyak yang dirubah agar mendapatkan tampilan seperti ini. Yang pertama, kalian harus roll fender dulu, karena kalau nggak di roll
kemungkinan besar nggak mungkin bisa velg lebar 9 ini masuk ke dalam fendernya si Etios. Kemudian hal yang kedua, kalian harus mengganti shock yang pendeknya kurang dari 30 cm agar si barrel dari velg ini enggak kena sama tabung shocknya. Jadi dia mepetnya sama as shock, dengan konsekuensi tidak bisa dipasangin stopper di bagian shocknya. Ya, kemudian jalan selanjutnya itu gimana caranya si velg lebar 9 ini bisa masuk ke Etios Falco dengan camber minus 12 derajat, yaitu saya menggunakan ganjel ring. Itu total ada 9 biji depan sama belakang bagian bawah ini, dan saya juga custom bagian baut tromolnya karena kalau baut aslinya itu kurang panjang dan ada sedikit yang harus dipapas. Untuk hasil akhirnya sendiri, yang depan itu cambernya minus 11 derajat, sedangkan yang belakang itu minus 12 derajat. Dan ini posisinya slam yang depan ini masih bisa belok, masih aman untuk belok, dengan catatan beloknya harus pelan-pelan. Untuk yang belakang juga masih aman, nggak kena bagian dalamnya. Dan di posisi ini sebenarnya masih bisa turun lagi, bisa lebih ceper lagi, karena mengingat saya pakai ini buat harian, jadi harus bisa buat belok-belok seperti itu. Ya guys, mungkin sekian dulu aja video saya pada kali ini. Jika kalian yang baru aja mampir, jangan lupa subscribe, jangan lupa like-nya, share video ini ke teman-teman kalian, dan jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton.